Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gua mau contoh jelasin ya. Sedikit ini bab 4. Ini judulnya tentang skripsi yang kuesioner. Nah, apa sih Kak isinya skripsi kuesioner? Nah, ini ada contoh yang gua udah bikin tahun lalu punya gua. Ini itu mengaruh mobile banking dan internet banking terhadap kepuasan nasabah. Studi kasusnya gue ambil Mandiri Cabang Bogor. Nah, yang pertama 4.11 itu gambaran umum hasil responden. Apa sih gambaran umum hasil responden? Nah, gambaran umum hasil responden adalah menggambarkan beberapa kategori dari kuesioner kita, yaitu dari jenis kelamin, usia, pendidikan, sampai jenis pekerjaan. Nah, bisa dilihat di sini jenis pekerjaan ya. Nah, untuk keterangan ya, gimana sih Kak bacanya? Nah, dilihat di tabel ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, laki-laki berjumlah 46. Nah, berarti 46%. Artinya kenapa? Kenapa 46%? Karena totalnya di 100 nih. Kamu kalau misalnya totalnya sampelnya kalau kuesioner disebar ke 120 berarti nggak mungkin 46 dong. Kalau ini beruntung aja 100 jadinya 100% udah pasti. Nah, keterangannya seperti ini. Densitas laki-laki berjumlah 46 orang. Nah, ini saya tulis ya, 46 orang berarti 46%. Nah, sisanya perempuan berjumlah 54 orang atau 54%. Dapat disimpulkan bahwa identitas responden terbanyak adalah identitas kelamin perempuan. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tabel usia. Nah, tabel usia ini kamu sesuai isinya sesuai yang kuesioner kamu pilihannya misalnya kuesioner kamu pilihannya 17 tahun nih. Kalau yang gua kan 17, 18 sampai 30 dan seterusnya. Nah, ini sama kayak tadi bacanya. Nah, ini 6 frekuensi berarti 6 orang yang berusia 17 kurang dari 17 tahun. Lebih dari 17 tahun. Kurang dari 17 tahun. Dan ini 6%. Nah, ini yang terbanyak berarti ini nih berusia 18 sampai 30 tahun berjumlah 92 orang. Nah, sehingga dapat disimpulkan yang paling banyak adalah 18 sampai 30. Artinya apa? Itu berarti usia kerja atau angkatan kerja nih. Kayak kita mah generasi milenial. Nah, seperti itu. Untuk pendidikan dan jenis pekerjaan itu mengikuti sama seperti yang tadi contohnya di atas. Nah, kemudian ada uji analisis data yaitu uji validitas. Nah, dan reliabilitas. Nah, biasanya uji ini dilakukan yang pakai skripsinya pakai kuesioner, udah pasti. Nah, gimana sih Kak caranya biar dapat uji validitas? Nah, itu di SPSS ya. Nanti video selanjutnya gua akan kasih tahu caranya. Nah, ini bacanya itu adalah lebih R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, ini R hitung. R hitung gua dapat dari mana nih? Dari SPSS. Nah, tentunya nanti gua kasih tahu di video part selanjutnya. Nah, untuk R tabel sendiri ini dapat juga dari tabel R. Ya, lu bisa cari Google lah. Cari tabel R, N-nya 100. Didapatlah 0,197. Nah, untuk mendapatkan hasil valid, nah, hasil dari R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, lu lihat nih. Ini lebih besar nggak daripada R tabel? Lebih besar kan? Nah, itu artinya valid. Seperti itu ya. Kemudian ada uji reliabilitas. Nah, apa sih reliabilitas? Nah, lu baca pengertian dari sini nih. Nah, kemudian kategorinya harus lebih besar, arpa krombitnya harus lebih besar daripada 0,50. Ini menurut siapa? Sugiono. Nah, uji validitas ini yang pertama, misalnya gua X1, gua mobil banking kan. Alpha krombitnya 0,986. Itu lebih besar atau lebih kecil daripada ini? Nah, tentunya lebih besar dong. Nah, berarti ini reliable gitu. Ini angkanya dapat dari mana, Kak? Dari SPSS. Kalau ini adalah nilai mutlak. Nah, seperti itu, guys. Yang kemudian ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari normalitas, multikoliniaritas, dan heterokodastisitas. Nah, bisa dilihat di sini uji normalitas. Ini gue gunain uji Kolmogorov-Smirnov karena lebih bagus kan uji ini daripada uji scatterplot. Ada lagi nanti di video gue selanjutnya. Nah, ini data berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, mana sih Kak nilai signifikannya? Ini, kamu lihat dari sini. Nah, kalau SPSS di depannya ada titik nih, ini berarti itu depannya ada 0. Cuman gak ditulis di program SPSS. Oleh sebab itu, ini lebih gede apa lebih kecil daripada 0,05? Tentunya lebih besar dong. Nah, maka dari itu data ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas.
Gimana sih Kak multikolonialitas itu? Nah, multikolonialitas itu kamu lihat dari uji tolerance sama nilai VIF. Nah, nilai toleransinya ini harus lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya ini harus lebih kecil daripada 10. Nah, bisa dilihat di sini uji toleransinya ini lebih besar daripada 0,1 ya. Nah, 0,1 kan 0,100. Nah, ini 0,180, lebih gede dong tentunya. Dan nilai VF-nya juga ini di bawah 10. Nah, ini dari mana Kak kategori ini? Ini mutlak dari statistik. Nah, ini dari output SPSS. Kemudian ada uji Gletser. Nah, uji Gletser ini kamu bisa lihat di sini. Tentunya uji Gletser ini dilihat dari nilai signifikan. Nah, sama kayak normalitas. Nilai signifikannya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, bisa dilihat di sini nih, hasil ini nih lebih besar kan semua dari 0,5 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, angka ini dapat dari mana Kak? Dari uji SPSS nanti di video gua selanjutnya. Kemudian ada regresi linear berganda. Nah, yang ini yang dilihat dari unstandarized nilai koefisien B. Nah, dari sini Y sama dengan 5,380 yang ini kan. Nah, terus Y plus 0,232 X1. Ini X1 nya apa gua tadi? Mobile banking kan. Nah, terus yang kedua 0,437. Nah, internet banking kan. Nah, terus kemudian ada, nah ini penjelasannya guys. Lu bisa baca dah di sini. Kenapanya ya. Terus ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini penting. Kenapa penting? Karena ini nyawa skripsi lu. Ini di identifikasi masalah itu ditulis. Nah, yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Apa sih tujuannya? Nah, ini tuh untuk mengetahui seberapa kuat variabel X dalam mempengaruhi Y. Nah, lihat di sini hasil output SPSS-nya. Yang dilihat tuh adalah nilai R square. Nah, bisa lihat sini. Nilai X square-nya ini berapa yang gua nih? 0,406. Yang artinya berapa? Kaliin 100% menjadi 40%. Artinya variabel gua nih X1 sama X2 gua ngaruh ke Y-nya itu sebesar 40%. Nah, sisanya 60% dari mana? Dari 100 dikurangi 40, 60%. Maka dijelaskan variabel di model analisis. Maka di luar variabel gua ini sisanya nih. Berarti variabel X1 sama X2 gua berpengaruh 40%. Begitu, guys. Kemudian ada uji F. Nah, uji F itu apa sih uji F? Uji F itu untuk menguji secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Nah, bisa lihat dari sini. Uji simultannya. Ini dilihatnya dari nilai F tabel dan nilai signifikan. Nilainya F hitung harus lebih besar. Ini F hitung ya. F hitung harus lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikannya harus di bawah 0,05. Maka dikatakan semua variabel simultan ini berpengaruh. Semua variabelnya apa nih gua variabelnya? Internet banking dan mobile banking terhadap kepuasan nasabah. Nah, lu baca keterangannya di sini. Terus kemudian ada uji T. Nah, apa ini maksud dengan uji T? Uji T ini adalah untuk mengetahui secara parsial atau satu-satu dari mana Kak? Dari variabel lu X1 X2. Misalnya X1 dulu terhadap Y, terus kemudian X2 terhadap Y. Dilihatnya dari apa Kak? Dari T hitung sama T tabel. T hitung dan T tabel. Nah, bisa dilihat dari sini. Nilai signifikannya harus di bawah 0,05. Nah, kita lihat di sini. Nilai signifikannya di bawah 0,5 kan ini. Nah, berarti mobile banking berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan internet banking berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Nah, sehingga semua hipotesis diterima. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini hasil uji yang gua udah rangkum. Nah, lu bisa lihat di sini filenya yang gua tadi udah kirim tuh. Nah, udah sih itu aja guys dari gua. Selebihnya nanti gua jelasin di video-video gua selanjutnya.